Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih mempelajari soal-soal pada bab listrik dinamis. Oke Sobat 100, pada video kali ini akan dibahas perhitungan penentuan nilai hambatan total pada rangkaian kombinasi seri dan paralel. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi berikut ini adalah gambar rangkaian campuran atau kombinasi rangkaian seri dan paralel, yang mana nilai R1 adalah 4 ohm, R2 adalah 6 ohm, dan R3 adalah 3 ohm. Yang ditanya nilai hambatan totalnya itu berapa ohm. Oke, di sini kita buatkan dulu gambarnya ya Sobat 100. Diketahui R1 adalah 4 ohm, R2 adalah 6 ohm, R3 adalah 3 ohm. Yang mana percabangan itu ada di R2 dan R3 ya. Rangkaiannya seperti ini, ditanya hambatan totalnya berapa. Nah, karena R2 dan R3 ini tidak satu kawat, artinya ini tersusun secara paralel. Kalau ini tersusun secara paralel, kita cari dulu hambatan penggantinya ya. Sobat 100 masih ingat kalau susunan paralel cara hitungnya adalah pakai seper ya Sobat 100. Jadi khusus R2 dan R3 cara hitungnya adalah seper R paralel sama dengan seper R2 ditambah seper R3. Nilai R2 adalah 6 ohm, R3 adalah 3 ohm. Kita masukkan angka. Seper R paralel sama dengan seper 6 ditambah seper 3. Nah, di sini kan penyebutnya belum sama ya. Ada yang per 6, ada yang per 3. Kita samakan dulu penyebutnya. Jadi 6 dan 3 KPK-nya itu 6. Sehingga yang sepertiga kita ubah menjadi 2 per 6. Dengan demikian, setelah diubah penyebutnya, kita dapatkan seper R paralel sama dengan 1 tambah 2 dibagi dengan 6. 1 tambah 2 itu hasilnya 3 ya. Jadi ini sama dengan 3 per 6 atau bentuk sederhananya sama dengan setengah. Dengan demikian nilai hambatan paralel ini untuk R2 dan R3 itu sama dengan 2 ohm. Sampai sini Sobat 100 paham cara menghitung rangkaian paralelnya ya. Nah, kalau sudah kita hitung nilai hambatan penggantinya, ini hambatannya kita ubah ya, karena sudah kita sederhanakan sehingga rangkaiannya berubah menjadi sebagai berikut. Nah, yang tadi R2 dan R3 yang bercabang tadi kita gantikan dengan R paralel, nilainya 2 ohm. Nah, dari gambar yang sudah kita modifikasi ini, R1 dan R paralel itu ternyata satu kawat. Kalau satu kawat berarti tersusun seri ya. Kalau tersusun seri berarti nilai hambatan totalnya itu tinggal dijumlahkan saja. Kita tuliskan R total sama dengan R1 ditambah R paralel. R1-nya 4 ohm, R paralelnya 2 ohm, sehingga hambatan total sama dengan 4 ditambah 2. 4 tambah 2 hasilnya adalah sama dengan 6 ohm. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik kalau ada rangkaian kombinasi seri dan paralel, Sobat 100 analisa dulu rangkaiannya ya Sobat 100. Cari mana rangkaian yang lebih mudah untuk dihitung terlebih dahulu. Kebetulan di soal ini yang lebih mudah terlebih dahulu untuk dihitung adalah rangkaian paralelnya. Jadi kalau ada rangkaian paralel, cara hitung hambatan penggantinya Sobat 100 pakai seper. Kebetulan di soal ini yang paralel adalah R2 dan R3, sehingga seper R paralel sama dengan seper R2 ditambah seper R3. Sobat 100 masukkan nilai R2 dan R3, ini tinggal dijumlahkan saja, nanti ketemu hambatan pengganti untuk susunan paralel dari R2 dan R3. Nah, setelah mendapatkan nilai R paralelnya, Sobat 100 boleh ganti hambatan R2 dan R3 tadi menjadi nilai dari hambatan susunan paralel yang sudah dihitung. Jadi kalau sudah diganti, ini terbaca atau terlihat R1 dan R paralel itu tersusun seri satu kawat. Kalau sudah satu kawat, jadi hambatan total sama dengan R1 tambah R paralel. Ini masukkan nilai R1 dan R paralel, tinggal dijumlahkan saja ketemu ya. Hambatan totalnya adalah sekian ohm. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal.
Oke, sahabat 100, selamat belajar ya.